Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Wa shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad dharaa wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas innallaha yuhibbul muhsinin. Saudara-saudara kaum muslimin, sidang jamaah salat Isya beserta tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Imam yang kami muliakan, Bapak-bapak pimpinan cabang Muhammadiyah dan daerah yang kami muliakan, dan seluruh adik-adik dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kekuatan, masih memberikan kita kesabaran, dan masih memberikan kepada kita keimanan, sehingga di bulan Ramadan 1443 Hijriah ini kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa dan tidak ada persoalan-persoalan yang berarti berkaitan dengan puasa kita. Saya dari Pekanbaru. Di Pekanbaru sampai sekarang puasa ke berapa? Aku minta dibuka. 11. Sekarang sudah puasa ke-8. Besok masuk 9. Ya. Nah, berarti sama. Atau besok masuk 11. Tapi apapun itu jumlah puasa kita, alhamdulillah belum pernah ada kabar semenjak saya berjalan dari Pekanbaru sampai ke Selat Panjang Meranti ini kabar. Pak Ustaz, apa ada kabar? Di kampung kami ada 25 orang meninggal gara-gara puasa. Ada di sini, Pak? Ada. Yang meninggal ada gara-gara puasa? Ada. Meninggal tak ada, yang pingsan ada, yang pingsan mungkin besok tak. Insya Allah puasa ini sudah bertahun-tahun dilaksanakan, tak ada orang pingsan gara-gara puasa, tak ada orang meninggal gara-gara puasa. Tapi banyak orang meninggal gara-gara kebanyakan makan, banyak. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah masih memberikan kita kekuatan. Dan lebih bersyukur lagi kalau kita ingat-ingat kita ini masih dalam masa pandemi. Masih dalam masa Covid-19. Kenapa harus bersyukur, Ustaz? Ingat 6 bulan yang lalu, setahun yang lalu, setiap selesai sholat kita buka HP kita buka WA-nya. Apa informasi yang sering muncul? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah berpulang ke rahmatullah Ustaz Santoso dipanggil. Itu setiap hari saya alhamdulillah tak ada informasi Ustaz Asep dari Meranti.
maka masih bisa ketemu. Alhamdulillah, bersyukur. Kalau kita ingat kemarin tetangga kita ada yang meninggal, saudara kita ada yang meninggal, orang tua kita ada yang meninggal, anak kita ada yang meninggal, kawan dekat kita banyak yang meninggal. Ini tak ada satupun yang meninggal di sini. Tengoklah, hidup semuanya. Semuanya berkedip semua. Maka kehidupan kita sampai di bulan Ramadan ini kita mesti syukur. Sebab banyak orang menunggu untuk masuk bulan Ramadan ini tak sampai, Pak. Ada yang 6 bulan menunggu, Masya Allah, sebentar lagi 6 bulan lagi Ramadan. Ditunggu dia, rindu dia dengan Ramadan 6 bulan kemarin. Tapi setelah dia menunggu 6 bulan itu tak sampai dia Ramadan. Sehari menjelang Ramadan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukur alhamdulillah kita disampaikan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Dan selawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rasul yang tidak pernah kita bertemu muka, Nabi yang tak pernah berkunjung ke rumah kita, tapi dia Rasul ketika disebut namanya hati kita semua bergetar. Kalau disebut namanya Muhammad, hati kita bergetar dan kemudian kita bersolawat sallallahu alaihi. Ada rasa yang nyambung antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini kami dari Pekanbaru 4 orang. Mana yang 3 Ustaz? Yang 3 di masjid yang berbeda. Saya di masjid ini karena kabarnya yang hadir di masjid ini kaum milenial semuanya. Usianya antara 17 tahun sampai dengan 25 tahun. Saya tengok memang tak ada yang tua nih. Muda. Semua usianya ini 17 tahun. Ada lebihnya sedikit. Kok muda semua, Ustaz? Muda semangatnya, jenggotnya putih, rambutnya putih, boleh fisiknya muda, tapi semangat, boleh fisiknya tua, tapi semangatnya tetap muda. Dan imannya selalu kuat, diperbaharui dengan Ramadan. Maka kita bersyukur, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan ini memberikan semangat muda kita dalam beragama. Yang kemarin kita tidak semangat kalau sholat. Saya yakin di masjid ini, saya ke masjid ini kira-kira 5 tahun yang lalu, ketemu sama Kang Asep, tidur di rumahnya di sebelah. Iya, dikasih ayam fried chicken. Masih ingat saya habis 2. Ambil 2 lah saya. Kalau bayar bisa. Tidak sebanyak ini. Dulu tidak sesemangat ini. Tengok ini wah sampai di ujung-ujung sana. Bayangannya. Baik, sampai di pelataran penuh. Penuh dengan apa Ustaz? Ada nyamuk, ada orang gila. Tapi semangat semuanya menandakan apa? Ramadan memberikan permajaan iman kita. Kenapa begitu? Sebab ketika datang Ramadan, kata Rasulullah SAW, diinformasikan apabila sudah datang Ramadan, futihat abwaabul jannah, dibuka itu pintu surga. Waghuliqat abwaabun nar, dan ditutup rapat-rapat itu pintu neraka.
Wasufidatis sayatin, dan dibelenggu setan-setan. Ibu ada yang tanya, Ustaz, katanya dibelenggu setan-setan, tapi kenapa yang belanja di tempat saya ada yang ngambil 5 bilangnya 3? Ada yang gitu. Oh ada tak? Yang dibelenggu kata ulama setan yang besar-besar. Raja-rajanya setan. Tapi setan yang kecil-kecil itu tandanya apa? Tandanya dia menyimpan penyimpangan yang kecil-kecil. Kalau beli 5 ngomongnya 3. Bergunjing dengan tetangga, setan kecil-kecil. Yang kecil-kecil tak dibelenggu sebagai apa? Sebagai ujian bagi orang yang melaksanakan puasa. Maka kita semangat semuanya. Maknanya dibuka pintu surga, maknanya kesempatan untuk berbuat baik itu dilapangkan hati manusia. Hati manusia ini lapang waktu bulan Ramadan. Dulu kalau tidak bulan Ramadan, kita pengajian ngumpul di masjid kayak gini, tak ada kue keluar. Kue keluar. Tapi waktu Ramadan datang, pemurah. Orang-orang menjadi pemurah, orang-orang menjadi suka memberi. Datang Ustaz dari Pekanbaru, kumpul kita semua, datang kue. Sayangnya kuenya dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka. Apa maknanya? Jiwa manusia, hati manusia ketika datang Ramadan, malu dia berbuat salah, malu dia berbuat maksiat. Hatinya sudah nyambung. Lalu dalam keadaan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh. Yang seruan ini selalu dibaca oleh ustaz-ustaz setiap ada di masjid PJI. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, dipanggil kita semua. Ini panggilan kehormatan. Kalau Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, maknanya panggilan khusus. Berbeda dengan ya ayyuhan nas. Kalau ya ayyuhan nas panggilannya umum, semua dipanggil. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Disampaikan, aku ciptakan engkau dari seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk seluruh manusia. Tapi ya ayyuhalladzina amanu terkhusus. Maka yang nyambung hatinya hanya orang-orang yang di dalamnya ada iman. Dan luar biasanya panggilan iman ini, panggilan siang Ramadan ini, bahkan bagi orang-orang tertentu sudah nyambung di hatinya sejak bulan Syakban. Ramadan belum datang lagi. Bahkan baru masuk bulan Syakban, duduk dia termenung di depan halaman. Dia tengok itu matahari, dia tengok itu langit, ada angin berembus menerpa wajahnya. Semilir dia. Kok rasa-rasa kayak sudah Ramadan? Ada yang rasanya gitu. Itu tandanya di dalam hati ibu-ibu ada iman. Di dalam hati bapak-bapak, karena bapak-bapak tidak nyambung, masih tidak ada imannya. Dari kirim motor Gak layak. Di dalam hatinya ada, dan kalau di dalam hatinya ada iman, insya Allah itu tandanya kita akan memiliki tiket untuk masuk surga. Tapi nanti kalau masuk surga jangan lupa sama saya ya. Saya juga nggak tahu lah saya mau surga. Nah, nyambung kita dipanggil oleh Allah SWT. Tapi ada kalimat yang luar biasa disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di pertengahan ayat ini. Ini jarang orang membahas. Jarang orang membahas. Di pertengahan ayat itu ada kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana sudah aku wajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Ini hikmah yang luar biasa.
saya tanya, misalnya kalimat itu tidak ada, kalimatnya menjadi begini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, aku wajibkan kepada kamu berpuasa supaya kamu bertakwa. Kira-kira kita puasa enggak? Puasa enggak? Kira-kira kita puasa enggak? Puasa, pasti puasa kita. Itu panggilan Allah. Tapi Allah memasukkan kalimat yang luar biasa di antara kalimat-kalimat yang hebat itu. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Maknanya tidak sekedar yang telah aku wajibkan juga bagi orang-orang sebelum kalian. Tidak hanya sekedar itu. Makna di dalamnya adalah bahwa Allah menginformasikan datang baik. Itu untuk saya semua. Masya Allah. Makasih ya. Lupa saya kembali. Kalimat itu menginformasikan kepada kita semua bahwa puasa ini sudah teruji dan terbukti kesahihannya menjadikan orang-orang menjadi pribadi yang bertakwa, menjadi orang-orang yang mulia, menjadikan orang-orang menjadi mulia dan baik, sebagaimana orang-orang yang sebelumnya telah dikasih syariat berpuasa. Apa contohnya Ustaz? Ada contoh syariat puasa. Ini direkam. Ada gambar saya di sini. Iya, mantap. Ini anak IAIN Selat Panjang itu luar biasa. Gara-gara puasa, kalau tak puasa luar biasa juga. Apa contohnya Ustaz? Orang-orang sebelum kita yang membuktikan bahwa puasa itu menjadikan kita semuanya hebat. Dulu ada syariat puasa yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Puasa Nabi Ibrahim disyariatkan 3 hari di pertengahan bulan. Oleh Rasulullah SAW dijadikan syariat puasa sunnah, namanya Yaumil Bid. Disunahkan. Apa hebatnya puasa tengah bulan itu Ustaz? Yang dilaksanakan oleh Ibrahim. Ibrahim alaihissalam melaksanakan puasa 3 hari di pertengahan bulan. Dia mendapatkan banyak keajaiban di dalam hidupnya. Apa contoh keajaiban yang didapatkan oleh Ibrahim gara-gara puasa? Ini kisahnya sudah sangat masyhur, sudah sangat terkenal. Ibrahim pada masanya sampai dengan usia muda. Usianya sudah lebih dari 90 tahun. Kalau saya tengok di sini tak ada yang 90 tahun. Tak ada. Paling banyak 24 tahun juga ya. Sisanya itu sendiri lah. Usianya sudah 90 tahun lebih. Istrinya belum lagi melahirkan anak, belum memiliki seorang anak. Istrinya sudah menopause. Menopause itu sudah tidak produktif lagi. Kalau kita tanya sama Pak Dokter sekarang, Ibrahim sudah tidak mungkin punya anak. Tapi Ibrahim amat sangat menginginkan anak sebagai penerus pelanjut perjuangan dia untuk meneruskan dakwah Islam, melanjutkan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap malam dia berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Wahai Tuhan, berikan kepadaku seorang anak yang mereka dia itu termasuk dari golongan orang-orang yang soleh. Bisa dirasakan itu. Sudah lanjut usia, tak punya anak. Betapa ingin dia mendapatkan seorang anak.
apalagi ada persoalan yang akan dihadapi oleh anak-anak keturunan Ibrahim. Apa itu dakwah yang harus dilanjutkan? Siapa yang akan melanjutkan dakwahku ini? Dulu waktu aku masih remaja, aku bersemangat untuk berdakwah, aku semangat untuk berjuang. Bahkan aku hancurkan patung-patung itu sampai aku dibakar oleh Raja Namrud. Besok siapa lagi yang berjuang? Maka dia gelisah. Waliyahsal ladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Hendaklah kamu khawatir apabila meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Ini generasinya ada tidak ada. Apalagi generasi yang lemah. Generasinya ada, penerusnya sudah tidak ada. Maka berdoa. Dan karena Ibrahim alaihissalam berpuasa, keajaiban datang. Istrinya yang menopause itu ternyata kemudian mengandung. Wa basarnahu bi ghulamin halim. Dan kami berikan kabar gembira akan datangnya seorang anak yang halim. Jadi kalau ada ibu-ibu yang sudah menopause hari ini ingin punya anak lagi, tapi bisa tidak kita berpuasa kayak puasanya Ibrahim alaihissalam, puasa yang beriman wahtisaban, puasa yang sepenuh keimanan dan sepenuh pengharapan semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Dia sudah menopause tapi diberikan keajaiban. Dan ajaibnya lagi, anak yang diberikan itu melampaui apa yang diminta oleh Ibrahim. Ibrahim minta, Rabbi habli minas sholihin. Ya Tuhan, berikanlah kepadaku seorang anak dari golongan anak-anak yang soleh. Tapi jawaban Allah, wa basarnahu bil ghulam halim. Dan kami berikan kabar gembira akan datang seorang anak yang halim. Ini beda. Kalau soleh Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, sudah azan. Ayo sholat ke masjid. Ya, sholat ya. Soleh. Tapi kalau anak halim itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Jangan telepon janda, ambil saja ke masjid, sholat. Itu anak yang halim. Dia tak usah cerita, sudah berangkat ya. Bahkan bisa nasihati orang tua. Halim melampaui kesolehan. Makanya ketika Ismail anak tadi kemudian dilahir dikasih gelar Ismail. Ismail itu doa yang terkabulkan. Dan ketika sudah menginjak masa remaja, ada mimpi yang luar biasa. Ini sering diceritakan juga. Falamma ballagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni abahu fandur ma'adha tara. Wahai anakku, aku melihat di dalam mimpiku Allah memerintahkanku untuk menyembelihmu. Fandur ma'adha tara. Bagaimana menurut pendapatmu? Ya abatif alma tukmar satajiduni insyaallah minas sabirin. Jawaban Ismail luar biasa. Masih pakai kata ya abati, wahai bapakku, wahai ayahku tercinta. Laksanakanlah apa yang ada dalam mimpimu itu, maka insya Allah aku akan menemuiku sebagai golongan orang-orang yang sabar. Ini coba kita bayangkan. Nah, aku mau menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Wahai bapak kita saya, laksanakanlah. Nah, itu bahasa sederhana. Kalau anak sekarang kira-kira kalau aku diperintah untuk menyembelihmu, macam mana pendapatmu?
karena dia alim, jawabannya luar biasa. Masih pakai ya abadi. Wahai ayah andaku tercinta. Lembut karena dia anak yang, dan tidak hanya itu, karena Ibrahim berpuasa masih diberikan berkah yang lain lagi. Apa itu? Ismail ini diangkat menjadi nabi. Setelah diangkat menjadi nabi, diberikan kepada dia garis keturunan yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa harus dijaga? Karena Ismail akan memiliki keturunan yang akan menjadi khatamul anbiya wal mursalin, nabi terakhir, penutup dari seluruh nabi dan rasul, namanya Muhammad sallallahu alaihi. Dijaga keturunannya, dirahasiakan, tak pernah dibaca, tak pernah diceritakan secara terang-terangan. Ada informasi tapi sinyal-sinyal saja. Isa alaihissalam pernah menyampaikan sinyal, ya Bani Israel, inni rasulillahi ilaikum musaddiqal lima baina yadai minat Taurat wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Isa menginformasikan, tapi namanya samar, Ahmad. Kenapa harus samar, Ustaz? Karena nabi terakhir ini harus dijaga. Tidak boleh dia terganggu oleh siapapun, tapi sinyalnya selalu disampaikan. Maka Rasulullah SAW itu kerasulannya sudah diketahui oleh kaum Nasrani. Tapi mana itu Muhammad, dia belum tahu. Tapi informasi sudah ada. Lanjut ke Ibrahim. Ibrahim punya anak yang kedua, hebat juga. Siapa anak yang kedua dari Ibrahim? Siapa namanya? Mana? 50.000 kalau bisa. Hitungan minimal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Yang besar-besar atau salah? Namanya Ishak. Bapak yang kami doang. Bapak tanya. Ini 50.000 itu. Yang tua itu udah tua-tuaan itu. Yang kecil-kecil. Diberikan anak yang kedua Ishak. Ishak pun luar biasa karena Ibrahim berpuasa. Ishak diangkat menjadi nabi. Punya anak namanya Yakub. Yakub ini sangat taat sekali. Dikasih gelar oleh Allah SWT, gelarnya Israel. Israel itu manusia terkasih. Punya anak 12, ada yang bandel, ada yang baik. Yang bandel jadi nabi, siapa itu? Yusuf. Yang bandel siapa? Yahuda. Nanti punya keturunan banyak namanya Yahudi. Sekarang yang bangsa Yahudi yang ada di Israel, yang ada di Palestina ini jahat sampai sekarang. Tapi Ibrahim alaihissalam mendapatkan kemuliaan gara-gara cuma satu, Ustaz. Ada puasa sehari, puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak. Dia tak punya beras, Ustaz. Enggak masalah tak punya beras. Beras dia punya. Tapi memang begitulah syariatnya. Siapa yang puasanya sehari dan tidak puasa hari berikutnya, itu berturut-turut. Siapa namanya? Nabi Daud. Daud alaihissalam puasa. Disyariatkan oleh baginda Rasulullah SAW sekarang menjadi puasa Daud. Apa hebatnya Daud karena puasa? Kalau dimasukkan tangannya ini ke dalam tanah, dia bisa ambil besi. Siapa mau pesan besi? Kita masukkan ke dalam tanah, tak keluar besi kita, keluar
besi? Lipan. Besi itu di tangannya Daud alaihissalam lunak dia. Lalu bisa dibentuk, dia bisa menjadi pakaian, bisa menjadi baju besi. Bisa dibentuk dia menjadi peralatan perang, bisa menjadi pedang, bisa menjadi tombak. Bisa dibentuk dia menjadi peralatan rumah tangga, menjadi periuk, menjadi pisau, macam-macam. Jadi kalau mau pesan pisau, nama Daud alaihissalam. Hebat, kenapa? Dia puasa. Punya anak pun anaknya hebat. Anaknya Daud siapa namanya? Anaknya Daud siapa namanya? Ada enggak? Ada enggak? Anaknya Daud namanya Sulaiman. Sulaiman diangkat menjadi nabi. Nabi Sulaiman. Apa hebatnya Sulaiman? Karena puasa dia yaumil fitr, itulah Allah memberikan kemuliaan kepada Sulaiman. Sulaiman bisa berbicara dengan binatang. Ada semut bisa ditanya. Kalau dulu ada lagunya kan, semut kecil, aku mau tanya. Nah, itu zaman kita. Zaman kita apa sih? Zaman anak-anak ini mana tahu dia. Itu lagunya. Tapi Sulaiman bisa ngomong sama semut. Bahkan bisa bicara dia dengan angin. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak di kajian ini ada yang kentutnya tak bunyi. Biasanya kalau kentutnya tak bunyi, baunya luar biasa. Betul. Siapa kentut? Kalau ada Nabi Sulaiman gampang, kamu kentut siapa? Bisa dijawab sama anak itu. Kenapa? Karena puasa. Di zaman Rasulullah SAW juga ada keajaiban ketika orang melaksanakan puasa. Kapan terjadi keajaiban? Ketika waktu perang Badar. Perang Badar itu terjadi pada bulan Ramadan. Kaum muslimin semua berpuasa. Jumlahnya cuma 300 orang. Musuhnya ada 1.000 orang. 1.000, musuh 300. Banyak mana ya? Banyak 1.000 atau banyak 300? 1.000. Banyak 300. Susah itu. Banyak yang 1.000. Yang 1.000 itu tak puasa, perutnya kenyang, tak haus dia karena dia minum. Yang 300 itu sudahlah sedikit, tak minum dia. Tapi bisa minum dulu. Kalau sudah 300 tadi tak minum, tak makan, puasa. Tapi justru karena puasa itu Allah memberikan keajaiban. Apa keajaibannya? Yang 300 orang itu dilihat oleh 1.000 orang kaum kafir tadi seperti berjuta-juta orang, ada pakaian, orang berpakaian putih, berkuda putih ada di dalam barisan mereka, sehingga pecah kacir mereka. Kalah mereka di perang Badar. Kaum muslimin menang gara-gara apa? Gara-gara puasa. Lalu apa fungsinya Ustaz? Supaya kita menang. Supaya kita menang, supaya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang-orang yang sebelumnya. Sebab nanti akan ada banyak orang di akhir Ramadan itu yang puasanya sia-sia. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ila al-ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa? Ini setiap orang berpuasa. Banyak sekali. Tapi di akhir Ramadan dia tidak mendapatkan kemuliaan ila al-ju' wal atas, kecuali rasa lapar dan dahaga saja. Apa sebabnya Ustaz? Sebabnya orang yang melaksanakan puasa itu tidak bil iman waqti, tidak dilandasi dengan keimanan. Maknanya apa? Maknanya orang yang berpuasa supaya nanti akan mendapatkan kemuliaan, landasan dan tujuan dari puasanya semata-mata hanya karena iman, ikhlas karena Allah
La yuqbalu min amalin illa ma khalasa lahu. Wa la taqulu hadhihi lillahi wa lirrahim wa innaha lirrahim wa laysa lillahi minha shay'. Wa la taqulu hadhihi lillahi wa liwujuhikum wa innaha liwujuhikum wa laysa lillahi minha shay'a. Kalau kamu sedang melaksanakan ibadah puasa, maka puasamu itu harus sepenuh keikhlasan karena Allah. Jangan kamu bilang aku puasa ini untuk Allah, dan supaya keluar dari kesejahteraan damai, supaya anak-anakku cepat dia dapat pekerjaan, supaya istriku rela aku kawin lagi. Kita boleh lah. Berarti juga benar. Ibadah itu harus mukhlisin, harus semata-mata karena Allah Subhanahu. Tak boleh berdua. Bil iman, wahtisaban, dan pengharapan yang penuh. Apa yang diharapkan? Ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tak puasa supaya iri, puasa supaya iri. Tapi setelah puasa ternyata ada iri juga tak boleh. Bil iman wahtisaban, maka kita luruskan. Ini mumpung kita sekarang masih dalam puasa yang ke-8 atau yang ke-9, masih panjang. Kita perbaiki niat kita. Niat kita luruskan semata-mata karena Allah SWT, dan hanya menjadi ridho, mencari ridho semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah nanti kalau begitu kita akan mendapatkan keajaiban Ustaz? Oh iya. Dan nanti besok saja kita akan mendapatkan keajaiban. Kemarin saja kita sudah mendapatkan keajaiban. Apa keajaiban yang kita rasakan pada saat kita puasa? Coba lihat. Kita kaji kita tak usah dalil panjang-panjang ya. Kaji kita yang ringan-ringan ya. Coba lihat. Bapak ibu-ibu, kalau hari biasa makan yang pertama kali itu namanya makan apa? Makan nasi. Namanya sarapan. Waktunya jam berapa? Jam 7 pagi. Ada yang jam 7, ada yang jam 9, ada yang jam 12. Nah, sarapan jam 12 itu biasanya anak kos yang sering terlambat kirimannya. Jam 12. Sarapannya jam 7, jam 8. Sahur jam berapa? Jam 4. Saya tanya, makan sahur sama makan sarapan pagi enak mana? Sahur. Sahur. Enak sahur apa enak makan sarapan pagi? Sahur. Ada orang sahur apa? Ada. Oh, betul. Enak sarapan pagi atau makan sahur? Sarapan. Sarapan tuh kopinya bisa 2, Pak. Sahur itu dipaksa-paksa orang makan. Makannya dipaksa-paksa, sedikit dia makannya, di awal dia makan. Tak enak dia makan. Tapi coba kita tengok kekuatan orang yang sarapan sama orang yang sahur. Kalau orang sarapan jam 8, lebih belakangan dia sarapan, jam 8 sarapan, jam 9 masih nyaman, jam 10 nyaman, jam 11 agak lain sedikit, jam 12 mulai keroncongan, jam 1 udah karu-karuan, jam 2 tak ada retakan. Apa yang terjadi? Pingsan. Udah karu-karuan. Tapi coba tengok Bu, ketika kita sahurnya tidak jam 8, sahurnya jam 4. Jam 4 ditahan-tahan, jam 5 masih tenang, jam 6 tenang, jam 8 tenang, jam 9 ketiduran, tenang ketiduran. Sampai jam 10, sampai jam 12 mulai dia terasa lapar. Tapi coba tengok ajaibnya. Jam 1 lapar juga. Jam 2 lapar enggak? Lapar enggak? Enggak. Kalau enggak mencurigakan ini. Lapar. Tapi ditahan terus sebab Allah SWT sudah memberikan semangat. Ya ayyuhalladzina amanu
Akhirnya terdengarlah suara di penghujung suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gimana perasaannya? Nah, apa yang dilakukan kemudian? Yang disegerakan? Yang disegerakan adalah berbuka. Minum, batal semua puasanya. Kenapa kok batal Ustaz? Tadi itu azan sholat asar. Dan ceritanya kan baru jam 3. Jam 3 azan, setelah jam 3 azan itu azan apa tuh? Azan sholat. Masya Allah 300. Makanya hati-hati. Tapi tak ada orang pingsan, orang mati gara-gara puasa sampai jam 3 masih ditahan. Ditahan sampai jam 6. Sampai jam 6. Coba bayangkan kalau makan sarapan pagi sampai jam 6 tak makan. Ini kalau pulang ini melayang sandal terbang. Dapat. Tapi bapak-bapak tenang semuanya kan pulang. Bahkan menjadi lebih lembut bapak-bapak kalau puasa. Ngapa nggak keluar ya? Males duduk. Tapi kalau tak puasa, tak usah lah. Ada keajaiban di sana. Dalam lagi. Ada energi yang tidak bisa diterima oleh akal. Dan ada yang luar biasa ketika suara azan maghrib berkumandang. Betul-betul azan maghrib berkumandang. Kita tengok, sediakan makanan untuk buka puasa. Ada kolak, ada pisang goreng, ada rebus ubi, ada buah melon, ada buah pepaya, ada buah pisang, ngumpul semua. Banyak. Seakan-akan pengen dimakan semuanya. Tapi ketika azan berkumandang, ambil segelas teh, makan, kemudian sepotong, 2 potong kue. Apa rasanya, Bu? Sudah kenyang. Sudah cukup. Muncul keajaiban. Kalau kita kemarin itu makannya sarapan pagi, makan malamnya bisa tambah-tambah. Tapi ketika kita makan sahur, makan sedikit saja terasa kenyang, sudah cukup. Seakan-akan mengajarkan kepada kita semuanya, begitulah kehidupan di dunia ini. Wa mal hayatad dunya lil akhirati ila qalil. Dan tidaklah kehidupan di dunia ini kalau dibandingkan dengan akhirat ila qalil, kecuali hanya sedikit saja. Kebutuhan kita ternyata sedikit saja. Ngapain pula nimbun-nimbun minyak goreng sampai minyak goreng langka? Ngapain pula nimbun-nimbun solar? Wahai para penimbun solar dan minyak goreng, kau mau bawa kemana itu minyak goreng sama solar itu? Mati tak akan pernah dibawa. Kalau perlu mati nanti akan ditanya oleh Allah SWT. Sekian juta masyarakat antri minyak goreng, kamu enak-enak nimbun minyak goreng, neraka jahanam. Kita doakan sama-sama, amin. Kok semangat sekali? Aku udah belum biasa. Tidak. Makanya ini kita kadang-kadang berpikir dunia ini ternyata hanya kecil, sedikit kebutuhan kita, tapi kita seringkali lupa. Seringkali kita kemudian mengejar dunia, lupa bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka puasa memberikan keajaiban kepada kita. Sehingga hari ini puasa kita 1443 Hijriah ini, hadirin yang dirahmati Allah SWT, mari kita luruskan niat kita hanya karena Allah SWT, mengharapkan hanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bil iman wa ihtisaban. Dan kemudian kita jaga betul. Puasa itu tidak sekedar menahan, tidak makan, tidak minum.
juga menjaga supaya puasa kita ini tidak terpokoi oleh